Jadi kalau mau kerja harian, kemarin saya sudah bahas DP gaji, saya perlu bahas DP gaji hari ini lagi. Kan saya bilang datang langsung pada DP kantor, itu yang diutamakan. Jadi kontraktor ini itu kebanyakan mereka itu di PT Huawei, Dutro, LV, itu KTP Maluku Utara. Hanya ada 2 kategori KTP dari luar yang mau masuk ke PT IWIP, itu ambil training DT 10 roda sama training welder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya ODT Papa. Ini adalah kelanjutan dari video saya kemarin ini. Banyak yang bertanya kepada saya tentang lowongan pekerjaan kontraktor ini. Oke, saya akan jelaskan lagi supaya kalian itu semua paham. Ini rata-rata yang tidak paham saya konten ini orang-orang dari TikTok. Jadi orang mau bilang dorang pakai smartphone tapi otak ini masih Nokia Center. Begitu. Jadi susah sih kasih mengerti orang-orang yang ada di TikTok saya begitu. Jadi saya selalu berterima kasih kepada kalian semua yang selalu support saya dari 0 sampai sekarang sudah berada di titik 14.500 subscriber saya. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Kita lanjut, tapi saya bakar dulu supaya lebih semangat lagi. Oke, jadi begini DP cerita. Nanti saya akan jelaskan DP alur sebenarnya. Don tanya begini, Lelilef itu di mana Pak? Lelilef itu Lelilef kalau ini dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, dari mana saja dari dunia alam gaib sana itu. Rata-rata ini ketik saya di Google, Lelilef itu di mana pasti dapat. Kalau ini mau tanya PT IWIP posisi, ketik saja. PT IWIP itu ada di mana akan dapat saya video itu. Begitu. Kemarin itu kan saya bilang loker untuk yang tidak memiliki jasa ini. Jadi kan untuk kategori ya mirip general worker di PT IWIP, tapi ini dia di bagian bangunan. Jadi kalau bangunan itu menangani mungkin ya pengecoran, terus ada bagian kayu, itu saya sudah sempat bahas sebenarnya kemarin di video saya. Itu kan kalau di istilahnya, di sekolah itu SMK ada TKK, ada TKKB. Jadi kan ada teknik konstruksi bangunan dan ada teknik konstruksi kayu. Begitu, itu kalau dalam sekolah kejuruan. Terus dia bilang, apa daya kalau memang tak ada ijazah. Padahal dorang ada skill di bagian pemasangan keramik, terus ada bagian ya penyusunan batu bata. Itu dorang ada skill di situ. Cuma kendalanya di ijazah. Padahal yang kemarin itu saya bahas, simak baik-baik. Itu kan saya bilang kategori untuk yang tidak memiliki ijazah ini bisa melamar tapi hanya bisa masuk di helper sama konstruksi bangunan tadi, sama bagian konstruksi kayu, itu bisa melamar. Jadi harus simak baik-baik. Yang harus memiliki ijazah walaupun SD tapi memiliki skill ini ya di DT 10 roda dan juga di operator forklift, itu yang kemarin mereka terima. Jadi jangan pernah tanyakan lagi kepada saya ini untuk masyarakat TikTok. Langsung saja, saya kan di caption saya taruh itu bahwa ada nomor HP yang bisa ngoni hubungi. Dorang pe kantor itu di Lelilef sini. Banyak yang bilang saya informasi hoax. Hoax ngoni pe, biji-biji itu hoax. Saya ini informasi yang saya selalu bagikan itu tidak pernah ada yang hoax. Karena saya ini selalu filter dulu sebelum saya publikasikan. Begitu bos Kalau ngoni bilang hoax, takut penipuan, langsung saja dompet kantor itu di Sawai itu. Ada di depan asrama tentara, itu ada lorong masuk ke laut sekitar 50 meter. Nanti oni bak kuku di situ lah, orang pulung kupongan di situ sudah. Oni tanya saya, dan PPT itu nama PT MSP, itu bagian penanganan di harian. Jadi kalau mau kerja harian, kemarin saya sudah bahas DP gaji, saya perlu bahas DP gaji hari ini lagi. Ada yang tanya, bisa tong kasih masa lewat email?
ngoni ini pe otak tarberi sama ngoni ini nih. Zaman so canggih ini kok ngoni. Kan saya bilang datang langsung pada kantor itu yang diutamakan, karena supaya menghindari penipuan itu kan ada di kantor Daily Life, datang saja. Jadi kontraktor ini itu kebanyakan mereka itu di PT Huawei begitu, kalau masih ada pembangunan. Tapi kalau kontraktor MSP ini yang saya ketahui banyak sekali yang bekerja di PT Lipe, itu di samping Gemaf itu ada PLTU di situ. Terus untuk ngoni semua juga yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp, silakan saja di bawah situ ada tombol bergabung, klik bergabung saja supaya terhubung dengan saya di WhatsApp. Ada banyak orang dari luar Maluku Utara sebelum datang ke sini sudah bertanya kepada saya di WhatsApp. Jadi sampai di sini tidak perlu bingung saat mau melakukan proses seleksi berkas lamaran kalian semua. Mungkin ini terakhir saya akan berikan informasi. Saya geser sedikit dari kontraktor tadi. Saya lanjut lagi ke IWIP. Ini mengenai apa yang sudah saya sampaikan juga. Ada yang dari Maluku Tengah kemarin, dia chat saya di Instagram saya. Oke, kita lanjut lagi informasi tentang yang sudah dipertanyakan kemarin. Dia sempat chat kepada saya, tapi saya hapus chat. Bahkan saya mungkin blokir ke dia. Dia bilang, wadah papa, ngoni stop sudah kasih tahu informasi lowongan kerja IWIP kalau orang yang dari Maluku Tengah ini tak bisa melamar pekerjaan di sini. Saya tanya, ada masalah apa bos? Sehingga Anda melarang saya untuk posting video saya di YouTube tentang informasi lowongan pekerjaan di IWIP. Dia bilang, saya kemarin daftar operator Dutro. Tapi sampai di sana staf RD tak terima saya berkas. Saya bilang, memang operator Dutro itu kalau memang untuk orang yang berdomisili di Maluku Utara. Jadi kalau di luar dari Maluku Utara tidak bisa. Jadi dia bilang, begitu tahu saya posting informasi, tak bisa. Bukan hanya Anda yang membutuhkan informasi, banyak orang di luar sana yang memang butuh informasi. Makanya saya sampaikan bos, begitu. Terus dia bilang, kalau saya mau masuk DT bagaimana? Saya bilang masuk DT 10 roda bisa, tapi harus menggunakan SIM B2 umum. Dia bilang saya SIM A. Tak bisa kalau SIM A. SIM A itu ngana bawa tuh carry ini, pick up ini, begitu. Karena mau jadi yang pro itu harus B2 umum supaya bisa bawa segmen. Dia bilang, kenapa terima saja nanti kalau saya dapat gaji baru saya bikin CP B2 umum. Begini bos, ini perusahaan ini bukan kayak Indomaret, begitu butuh kurir, bukan. Jadi kalau untuk proses-proses begitu memang susah. Terus dia bilang juga kemarin, saya jelaskan dari A sampai Z. Dia balik tanya, kalau operator LV? Saya bilang, kalau mau jadi driver LV juga, KTP Maluku Utara. Begitu. Dia bilang, karena boleh saja terima ke saya nanti, kalau saya sudah dapat di LV, ya nanti saya bikin SIM, saya langsung pindah ke segmen di 10 roda. Saya bilang, orang ini nih saya mau jelaskan, saya nanya dekat-dekatin saya nih, bikin saya emosi. Jadi kan saya bilang begini, proses untuk pindah divisi di PT IWIP ini tidak segampang orang untuk balik telapak tangan. Itu prosesnya banyak bos. Jadi kan tidak mungkin hari ini langsung masuk di LV, masuk di Dutro, mau kasih pindah lagi. Jadi cukup jelas saya kasih tahu, Dutro, LV, itu KTP Maluku Utara. Terus hanya ada 2 kategori KTP dari luar yang mau masuk ke PT IWIP. Itu ambil training DT 10 roda sama training welder. Itu KTP dari luar hanya bisa masuk 2 kategori itu. Saya bilang hanya 2 kategori, welder, DT 10 roda. Berarti jangan tanya loker lain lagi kalau memang ngoni KTP dari luar. Paham ya? Kembali untuk kontraktor tadi, untuk yang terakhir, saya bahas sedikit saja kontraktor. Jadi untuk dari kontraktor ini kemarin yang mempertanyakan juga tiketnya itu nanti ditanggung dari kota asal. Saya bilang saya kemarin bahas loker dari kontraktor MSP itu kan dorang saja di postingan itu
sarankan harus datang langsung ke dompet kantor. Terada rekrutmen dari luar, walaupun mau operator skill, itu tetap datang langsung dompet kantor di Lely Lab sini. Begitu bos, supaya langsung interview. Yang masuk operator DT dan forklift itu bisa harus melakukan medical check up nanti, atau membawa surat keterangan dari dokter hasil bahwa so sehat. Yang tidak diwajibkan untuk mengikuti medical check up itu hanya yang masuk 3 kategori tadi yang saya bilang. Helper, konstruksi bangunan, dan konstruksi kayu. Jadi jangan lupa support terus saya channel YouTube dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk ngoni semua. Sampai baku dapat lagi di saya video. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.